At-targhibu fima yaquluhu man hasalat lahu waswasatun fi sholati wa ghairiha. Himbauan apa yang hendaknya dibaca saat seseorang menemukan waswas di dalam sholatnya. Pikirannya kemana-mana dalam sholatnya, itu dibisikkan oleh syaitan. Kalau bicara waswas, ada waswas syaitan, ada waswas karena memang itu adalah penyakit mental. Waswas syaitan dan mental. Kalau syaitan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, selesai. Tapi kalau permasalahannya waswas mental, itu perlu diterapi ahlinya. Nah, nanti ada. Kita membuat satu buku tentang waswas, kita bedakan antara waswas urusan mental dan waswas urusan bisikan syaitan. Baik, kemudian ini bunyi an Uthman bin Abil As, dari Uthman bin Abil As radhiyallahu ta'ala anhu atan nabiyya. Sayyidina Uthman bin Abil As datang kepada baginda Nabi, faqala, mengadu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana syaitan qad hala baini wa baina salati, mengganggu salatku, menjadi antara aku dengan salat itu diganggu oleh syaitan. Wa qiraati, bacaanku, sehingga aku kadang-kadang enggak fokus baca Qur'annya. Yalbisuha alayya, menjadikan rancuh, jadi enggak khusyuk padaku. Faqala, kemudian Nabi menjawab, dzalika syaiton, itu bisikan syaitan. Yuqalu lahu khinzabun, disebut namanya setan khinzab. Ini khinzab. Bahasa Arab ada khinzab, langsung ada orang ini bagus khinzab, langsung anaknya kasih nama khinzab. Nanti jangan ya. Khinzab. Fa idza ahsastahu, jika engkau merasakan gangguan bisikan-bisikan khinzab tadi, wa ta'awwad billahi, maka mintalah perlindungan kepada Allah, minhu, daripada gangguan syaitan tersebut. Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam salat. Tentunya nanti ada rambu-rambunya, jangan memotong di saat membaca surat Al-Fatihah, tentunya itu di saat di luar membaca surat Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah enggak boleh dipotong oleh apapun. Jadi di luar baca Al-Fatihah itu enggak, setelah baca Al-Fatihah atau sebelumnya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagian membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum sholat juga ada. Karena khawatir, karena untuk agar tidak diganggu oleh syaitan di saat melakukan sholat. Kemudian di sini ada tamanya watful ala yasarika thalatan. Kemudian sambil membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah, bukan meludah halus. Kalau meludah beneran itu busok sampai keluar itu. Tafala itu adalah meludah tapi sekecil sekali, hampir seperti tidak tampak kalau dia keluar ludah. Ini dipertanyakan bagaimana di dalam sholat yang ludah. Kalau di tangan di depan di kirinya ada orangnya bagaimana? Kena orang dong. Kan itu ya. Nah, sebagian sesuai dengan hadis, bunyi hadis, mereka mengamalkan karena hadis, dan Imam Nawawi sendiri dalam Syarah Muslim tidak masih catatan apapun, artinya menunjukkan bahwasanya ya sah-sah aja. Jadi waktu sholat kok tiba-tiba ada kegelisahan di hatinya, kok rancu banget, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian dia sedikit memiringkan ke kiri, kemudian meludah tanpa harus keluar ludah yang mengalir begitu. Jadi meludah sekedar mengeluarkan sedikit saja. Tentunya dengan tahap. Kalau memang khawatir di kirinya kena, jangan ke teman tetangganya, lari nanti. Nah, jadi hanya sedikit sekali, seperti itu. Dan setelah itu ini, fafa'altu dzalika, dan aku telah melakukan, kata Uthman bin Abil As tadi. Fafa'altu dzalika fa'adhabahu Allah, kemudian Allah menghilangkan rasa waswas tadi anni, dariku. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hinzabun bi kasril mu'jamati ha khin wa sukunin nun hin wa fathir ra izza ba'daha muhaddah. Hinzabun adalah syaitan pengganggu orang salat. Kemudian ada hadis berikutnya, wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, bersabda, inna ahadakum ya'tihi syaiton, sesungguhnya salah satu dari kalian kedatangan syaitan. Fayaqulu, syaitan itu membisikkan seolah-olah tafakkur, apalagi baru belajar akidah dan sebagainya, masuk nanti di dalam sholat. Man khalaqaka, siapa yang menciptakanmu, bisik setan. Membisikkan di pikiran orang yang lagi sholat, pertanyaan, siapa yang menciptakanmu? Dia bisa menjawab, Allah. Yang menciptakanmu adalah Allah. Dia bisa ngomong sendiri dalam hatinya. Kemudian, fayaqulu,
Man khalaqallah, sampai ujungnya apa? Terus yang menciptakan Allah siapa? Pusing dia. Yang menciptakan Allah siapa? Ini hanya bisikan-bisikan. Sehingga terganggu di dalam sholatnya. Fa idza wajada dzalika ahadukum, kalau salah satu dari kalian menemukan yang demikian itu, falyakul, hendaknya dia membaca amantu billahi wa rasulihi. Amantu billahi wa rasulihi, aku beriman kepada Allah dan utusannya. Amantu billahi wa rasulihi. Langsung aja ditutup. Amantu billahi wa rasulihi. Amantu billahi wa rasulihi. Dan bagi siapapun yang memang sering bertanya tentang was-was akidah, di saat ada datang was-was langsung amantu billahi wa rasulihi. Amantu billahi wa rasulihi. Fa inna dzalika yadhhabu anhu, akan menjadi hilang. Baik, rawi Ahmad sanadin jayyidin wa Abu Ya'la wal Bazzar wa akhrajahu Tabrani min al-Awsat al-Hadits. Wa an Abi Hurairah, hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu, ada setan datang kepada kalian. Kemudian dia menggoda, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini-ini. Maksudnya itu makhluk ini. Faham dia, menciptakan bumi, langit. Siapa yang menciptakan? Dia bisa menjawab, Allah. Wa man khalaqa kadza, terus diajak berpikir. Kayaknya iman ini, masalah iman, karena dia seorang ustadz, mungkin baru belajar akidah. Sementara khusyuk itu bukan begitu. Khusyuk bukan merenungi tentang pertanyaan-pertanyaan begitu, enggak. Seolah-olah ini khusyuk. Siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan ini? Ada pertanyaan berputar-putar di otaknya. Sampai terakhir, man khalaqa rabbuk, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Akhirnya bingung, setelah bingung enggak khusyuk salatnya, bisa saja keluar dari iman pada akhirnya. Fa idza balaghahu, kemudian kalau sampai derajat dia bertanya tentang siapa yang menciptakan Allah, liyasta'id billahi wal yantahi, hendaknya minta perlindungan pada Allah dan harus sampai berhenti itu, enggak boleh berpikir lagi. Jangan diteruskan lagi mikir-mikir yang demikian, langsung buang. Ini waswas syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, selesai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Dalam riwayat Muslim ditambah lagi amantu billahi wa rasulihi, tambah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, amantu billahi wa rasulihi. Jadi yang pernah kena was-was akidah, di saat datang kepada Anda lintasan-lintasan yang ada hubungannya dengan keimanan tentang Allah dan sebagainya, maka bergegaslah membaca, ingat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan amantu billahi wa rasulihi. Amantu billahi wa rasulihi. Fi riwayatin Abi Dawud dan Nasa'i, riwayat Abi Dawud, qulu, bacalah engkau, Allahu ahad, Allahu samad, Allah Maha Tunggal, Allah tempat bersandar, lam yalid, Allah tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamai, memadani, menyamai Allah apapun dan siapapun. Thumma, kemudian, ini bisa terjadi di luar sholat juga. Liyatful an yasarihi thalathan. Wal yasta'id billahi minasyaitonir rajim, dan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ada berita di dalam sholat dan di luar sholat. Di dalam sholat pun, kalau dalam sholat sudah jelas tadi disebutkan. Di luar sholat bagaimana? Sama. Kalau di dalam sholat kok tiba-tiba ada godaan tentang pikiran tentang Allah, siapa menciptakan Allah, atau lintasan-lintasan yang tidak sesuai dengan keimanan, berarti itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Akhirnya bisa menjadi ragu kepada Tuhan, kepada Allah. Maka hendaknya dia langsung segera menutup dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan baca amantu billahi wa rasulihi. Kemudian laki-laki meludah halus ke sebelah kirinya. Dan insya Allah akan dihilangkan Allah. Itu adalah obat cara baginda Nabi SAW. Dan nanti ada cara mengobatinya, keraguan-keraguan tentang keimanan adalah dengan ilmu yang akan yang dihadirkan oleh para ulama. Makanya banyak ngaji, banyak belajar. Wa fi riwayatin li Nasa'i, Imam Nasa'i meriwayatkan dengan fal yasta'id billahi minhu wa min fitnatihi. Hendaknya minta perlindungan pada Allah daripada syaitan dan fitnah syaitan. Berarti a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa fitnatihi. Aku minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk dan fitnahnya. Sudahlah paling enak, sudah membaca amantu billahi wa rasulihi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah sedikit ke sebelah kirinya. Itu di saat apa? Terjadi gangguan godaan-godaan
akidah di dalam hati kita. Ada was-was akidah. Was-was akidah. Dan was-was itu memang ada dua, was-was bisikan syaitan dan ada was-was karena penyakit mental. Kalau bisikan syaitan itu dia itu menikmati yang ngikuti terus, tapi kalau mental bedanya ya nanti kurang lebihnya begitu. Was-was karena penyakit mental dengan bisikan syaitan. Kalau bisikan syaitan itu dia senang. Dia terus mengejar. Tapi kalau mental itu dia nggak mau. Tapi kenapa aku harus ke situ lagi? Aku nggak mau, tapi ke situ lagi. Jadi kalau itu adalah mental. Maka dia merasa namanya dalam bahasa Arabnya waswas kohri. Jadi sebetulnya nggak mau, tapi dia paksa harus melakukan lagi. Kan ada orang mengulang-ulang kerjaan itu. Padahal dia nggak mau melakukannya. Nggak mau melukakannya, tapi harus melukakan biar puas. Melakukan lagi. Sehingga ada wudhu sampai berkali-kali. Itu bukan setan lagi, itu mental itu. Wudhu berkali-kali, sampai capek. Kenapa? Sebenarnya aku juga nggak mau, aku sudah kedinginan, tapi aku harus wudhu lagi. Ini mental, dia ini psikolog nanti. Nah ini ada penyakit bahaya juga kalau biarkan bisa menjadi lebih parah. Sehingga semuanya, permasalahan kan di sininya, bukan di objeknya, di dirinya. Dirinya kena mental sehingga nanti ada was-was kebiasaan. Kompor sudah dimatikan kayak belum dimatikan. Pintu sudah ditutup kayak belum ditutup. Terus ada was-was. Sampai ibadah. Sampai akidah. Bubar. Makanya kami ingatkan juga bagi siapapun yang punya gejala-gejala was-was. Itu jangan hanya setan yang dikambing hitamkan, ini godaan setan. Bukan, bisa saja mentalmu memang mental bermasalah. Jadi bukan saja setan. Kalau setan enteng, a'udzu minasyaitonir rajim selesai. Tapi dengan a'udzu minasyaitonir rajim masih saja datang, berarti mentalmu yang bermasalah. Sehingga ada ilmu hari ini yang dipelajari oleh para ahlinya tentang ilmu psikologi, ilmu nafsi itu adalah penting juga untuk menyelesaikan problem-problem seperti ini. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.